Pemirsa, massa buruh di berbagai penjuru wilayah di Indonesia turun ke jalan untuk menolak tapera. Dan para buruh pun mendesak pemerintah untuk mencabut aturan soal tapera ini yang dinilai memberatkan warga. Ribuan buruh dari 60 serikat buruh nasional memadati kawasan Patung Kuda Jakarta menolak tapera dan mereka menilai kepemilikan rumah di program tapera tidak jelas. Dana yang dikelola oleh pemerintah pun kerap dikorupsi. Serikat buruh memberikan waktu 7 hari bagi pemerintah untuk mempertimbangkan aspirasi buruh ini. Sementara di Sleman, Yogyakarta, ratusan buruh menolak upahnya dipotong untuk tapera karena sangat memberatkan. Buruh menyampaikan aspirasinya di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Maguwoharjo, Sleman. Masa mendesak kebijakan tapera untuk ditinjau ulang dan dibuat skema yang lebih realistis. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, dilaporkan pula buruh dari sejumlah serikat pekerja protes di kantor Bupati Tangerang. Mereka menilai iuran wajib tapera membebani warga dan apalagi di tengah semakin tingginya biaya hidup. Kaum buruh berencana akan terus berunjuk rasa menolak kebijakan tapera ini. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak lebih besar dari 4%, kan? Terus potongan-potongan wajib yang BPJS Kesehatan, BPJS TK, Ketenagakerjaan, semua yang kalau kurang lebih ada sekitar 12%. Kenaikan upah hanya 1,6% tahun ini, terus potongannya ada sekitar di atas dari 7%, itu luar biasa, di luar pemikiran kawan-kawan buruh itu. Lalu yang kedua, saat ini pemerintah seakan-akan memaksakan itu, gitu kan, memaksakan banyak kawan-kawan buruh yang sudah punya rumah, gitu kan, terus harus dipotong lagi. Sekarang ini aja kami dari Komite Upah Layak tahun kemarin kami mengadakan riset pengeluaran upah buruh sebulan di Kabupaten Tangerang. 3 juta upah buruh itu adalah untuk makan saja. Yang lain-lain itu kekurangan. Ini jelas kenapa saat ini banyak buruh yang terjerat pinjol. Sekarang ditambah dengan kebijakan yang baru dipotong lagi, tentunya akan sangat menyusahkan kawan-kawan buruh. Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengaku menyesal soal tabungan perumahan rakyat atau TAPRA yang dianggap memicu keresahan di tengah masyarakat. Menurut Basuki, meski ada peluang diundur, namun TAPRA sudah disahkan menjadi undang-undang yang harus dilaksanakan. Basuki memberi alasan awal mula pemerintah ingin melaksanakan TAPRA karena menimbang hasil dari TAPRA selama 10 tahun. Sudah mencapai 50 triliun rupiah. Namun melihat dari usulan Komisi 5 DPR pada hari Kamis, Basuki merasa menyesal atas keputusan soal TAPRA yang menimbulkan kemarahan di masyarakat. Atas usulan banyak pihak, Basuki mengakui bahwa TAPRA berpeluang untuk diundur hingga waktu yang belum ditentukan. Meski demikian, TAPRA masih memiliki peluang tetap dilanjutkan karena sudah disahkan menjadi undang-undang. Namun Basuki meminta kepada masyarakat agar tidak saling terpecah belah dan berbenturan dalam respon persoalan TAPRA. Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa? Harus diketahui APBN sampai sekarang ini sudah 105 triliun dikucurkan untuk FLPP, untuk subsidi selisih bunga. Sedangkan kalau untuk TAPRA ini mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul 50 triliun. Jadi effortnya dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul. Ya. Saya nggak ngelegewo lah. Gitu. Jadi apa yang sudah kami lakukan dengan 10 tahun FLPP subsidi bunga itu sudah 105 triliun. Itu pun menarik uang berapa? 300-an lebih ya. Outstandingnya Pak? Ya, outstandingnya. Ya. Jadi kalau misalnya ada usulan, apalagi DPR misalnya, Ketua MPR untuk diundur, menurut saya ada kontak dengan Bu Menteri Keuangan juga kita akan ikut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.